Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ma ba'du. Para pengurus imam pusat maupun daerah, ayo bareng-bareng syukur ngersani Gusti Allah atas rahmat dan hidayah dan taufik, sehingga kita tidak nolong sing mukmin muslim iman percaya taat marang Gusti Allah. Moga-moga keimanan kita iki dijaga dening Gusti Allah, sehingga kapan wae kita sawan ngersani Gusti Allah netepi iman. Pimpinannya alhamdulillah para alumni bisa silaturahim, ngambil kegiatan istighosah yang tujuannya untuk keselamatan daripada bangsa. Ini berarti juga tertik dalam hati sanubari para alumni, jiwa nasionalismenya juga ya kuat, dan jiwa nasionalisme itu pun juga termasuk anjuran daripada Islam juga. Hubbil watani minal iman, cinta pada tanah air itu adalah setengah daripada iman. Maka sudah barang tentu kalau orang yang mukmin ini sudah barang tentu tidak diragukan lagi untuk mencintai daripada tanah airnya. Bahkan di dalam ilmu fikih saja sampai kata bahwa negara kita terserangan musuh, kalau sudah masuk itu kan tiap-tiap pribadi muslim wajib berperang untuk menghadapi musuh yang menyerang daripada negara kita kan. Jadi sebenarnya sudah tidak dikandung lagi bahwa jiwa nasionalisme itu sudah tertanam, dan itu memang termasuk juz daripada ajaran anjuran daripada agama. Salawat dan salam mudah-mudahan ke atur junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khilati atrikni ya Rasulullah. Awak iki wis tuwa. Nek kapan komariah umur 71. Masa ini kapan apa meladia umur 70 Desember tanggal 31 kira wis aku. Alam awakku dhewe mengikuti dengan apa daripada jejak Romoye Fakih. Sebab terjunku dengan partai politik pada waktu itu tidak terlepas daripada perintah daripada beliau, baik terjun dalam PKB maupun PKNU. Ketika itu yang mau jauh di PKNU kasih terus ikut paling terakhir aku terjun dalam partai. Aku terus tetapi bertawajuh dengan ngersani Gusti Allah Ta'ala. Ini jauh daripada Romayai. Kalau saya pun juga demikian, umur saya sudah 70 tahun. Jadi sudah lepaskan keseluruhnya untuk kegiatan-kegiatan politik. Ya saya titipkan aja pada anak-anak kami yang ahli dalam politik untuk masuki dari partai dengan niatan untuk memperjuangkan daripada agama Allah. Ini tujuan daripada al-fakir. Jadi tawajuh ila Allah melalui daripada pendidikan yang ada dalam pondok. Itu yang kami rasakan. Oleh karenanya itu pemikiran saya pusatkan kepada pondok pesantren. Bagaimana agar supaya pendidikan dalam santri itu selalu meningkat dan lebih bermanfaat, dan sebagai kader-kader agama, kader-kader bangsa yang tangguh, yang untuk kepentingan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya maka di dalam era politik begini saya tidak tahu sama sekali, dan saya sendiri sudah tidak punya handphone, dan kamar saya haramkan untuk masuk televisi. Jadi sudah tidak pakai handphone dan juga tidak pernah mendengar dari televisi, baca surat kabar yang enggak, ya kadang titik nang di motor, mari ngono bosan gitu. Ya enggak tahu situasi yang ada di luar. Enggak tahu situasi yang ada di luar. Baik masalah NU pun juga saya tidak tahu. Tapi kita sebagai seorang mukmin, bagaimanapun juga kalau ada peristiwa yang melecehkan daripada Al-Quran, melecehkan daripada agama kita, kalau dikatakan orang mukmin pasti tidak ridho hatinya dan akan cukul rasa kemarahan.
Kalau nyanem meneng tok wae wis mbok kono. Yang penting aku sembahyang, gak ngurusi ngono-ngono iku, menunjukkan kelemahan daripada iman. Tapi kemarahan itu pun harus disalurkan, tidak jangan sampai melanggar kepada syar'i, membabi buta tanpa ada perhitungan, tanpa ada pemikiran yang sangat mendalam sekali. Oleh karenanya maka sikap saya terhadap apa yang terjadi pada saat ini, baik menanggapi masalah demo, saya tidak mengingkari dan saya tidak membenci. Itu hak daripada beliau-beliau, mereka-mereka yang mengikuti daripada demo. Dan saya yakin mereka-mereka pun juga untuk kepentingan daripada agama Allah, menjaga kepentingan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak berani untuk suudzon kepada beliau-beliau, kepada mereka kepada habaib. Tapi bagi pribadi saya sendiri, ya saya tidak mengikuti demo lah begitu. Saya tidak mengikuti demo. Saya tidak mengingkari dan tidak maksudnya membenci atau apa-apa lagi membenci. Itu hak dan itu perjuangan yang luar biasa daripada mereka. Tapi saya punya cara sendiri. Sebab hukum daripada demo kan tidak wajib kan? Ya enggak? Tidak wajib. Saya punya keyakinan ya mengikuti dari dawuh Allah dalam Quran apa itu, wala nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Tugas saya mentarbiyah daripada santri, taklim dan tarbiyah mendidik santri untuk berusaha bagaimana supaya kader Ahlussunnah wal Jamaah itu kuat. Ini tugas saya. Oleh karenanya saya tidak mengikuti demo, bukan berarti saya mengingkari, tidak. Tetap saya mendukung dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan perjuangan mereka itu adalah benar-benar dikabuli oleh Allah sehingga untuk kejayaan Islam. Tapi pribadi saya tidak mengikuti. Paham ini? Paham ya? Sebab saya punya tugas yang lebih berat lagi, tafaqquh fiddin. Kalau dulu diperingatkan, kalau dulu kan kalau di perang itu melok perangkapnya pada waktu itu sehingga tidak ada tafaqquh fiddin. Terus turun ayat walau nafaram kul firqat minhum taifatan ya gitu. Jadi cari golongan yang untuk tafaqquh daripada fiddin. Nah, bagi santri-santri saya tidak melarang, tidak menyuruh. Istafti qalbak, minta fitwa kepada hatimu. Keberangkatan saya benar-benar manfaat dan bagaimana juga akibatnya. Terang-terangan kalau memang sudah ada wazifah untuk mendidik daripada santri, baik di dalam madrasah dan sebagainya, tekunilah mendidik daripada santri. Nah, untuk menghadapi itu bagaimana? Saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pribadi saya. Hakikatnya pelician itu pun juga sebenarnya dari Allah, kan gitu sih. Dia tidak akan berbuat apa-apa kan dari kehendaki daripada Allah. Maka untuk menghilangkan itu pun juga harus kembali kepada Allah. Ini pun juga andil untuk memperjuangkan daripada agama. Jangan diremehkan masalah doa silahul mukmin, ini pun juga penting. Maka ada usaha zahiriyah, ada usaha batiniyah. Nah, saya termasuk golongan usaha yang batiniyah. Faham? Usaha yang batiniyah. Oh, jadi sepele no masalah doa. Bagaimanapun jika menangis pada Allah, mudah-mudahan umat Islam ini benar-benar dilindungi Allah, melihat kemenangan dari Allah tanpa menyecorkan darah sedikit pun. Itu yang harapan daripada kami. Bagaimana supaya negara ini benar-benar aman, umat Islam maju, itu yang harapan saya. Jadi terserah dari pribadi masing-masing. Ikut monggo, tapi benar niat dari kalimatillah dan jangan sampai kemudian nantinya juga pelanggar daripada syar'i. Oleh karenanya maka saya harapkan daripada alumni sendiri harus benar-benar ukhuwah ma'hadiyah ini lebih diutamakan. Jangan masalah-masalah yang seperti gini ini ada ikhtilaf, oh itu apa, jangan sampai.
sampai rentak daripada ukhuwah ini. Cukup kekuatanmu ini adalah luar biasa untuk andil memperjuangkan agama Allah Ahlussunnah wal Jamaah. Tersebar seluruh Indonesia ada. Semuanya adalah memperkokoh daripada agama. Ini harapan saya. Sebarang tentu tiap-tiap kepala ini ada punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi jangan sampai kemudian ada ikhtilaf pendapat ini mempecah belahkan daripada ukhuwah al-ma'hadiyah ini, jangan sampai. Sering saya katakan kepada teman-teman atau kepada alumni, tirulah ukhuwah ma'hadiyah yang ada dalam Pondok Gontor. Sudah jelas dalam Gontor bermacam-macam aliran. Ada yang Muhammadiyah, ada yang Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan juga mungkin ada yang Ahmadiyah dan lain sebagainya. Walhasil ada semuanya lah golongan. Tapi didikan Gontor ketika kumpul dengan anak Gontor, ya sudah ukhuwah ma'hadiyah sangat kuat sekali sehingga seakan-akan dilepaskan ini paham Ahlussunnah Jamaah. Saya itu satu Gontor begitu. Saya Gontor. Sehingga ketika mengadakan pertemuan dan lain sebagainya, umpama yang memimpin itu daripada Muhammadiyah, mari kita buka dengan bacaan basmalah, ya tidak sakit yang enak. Ketika menutup umpamanya dari RNO berdoa mengangkat tangan, mereka juga ngamini. Apalagi yang sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah kemudian selisih pendapat sampai merentakkan daripada ukhuwah ma'hadiyah, ini adalah sangat-sangat tidak saya harapkan sama sekali. Oleh karena dijaga yang sebenar-benarnya dan insya Allah akan lebih manfaat. Mari kita tingkatkan kemanfaatan kita kepada masyarakat. Yang sering saya dengung-dengungkan masalah dana sosial, saya tegaskan harus ada penambahan ini struktural dalam imam departemen sosial, begitu loh, apa istilahnya tidak ngerti. Kita tengok banyak daripada alumni yang memperjuangkan agama Allah yang perlu uluran tangan kita. Kalau perlu coba silaturahim lah pada Muslis Jawa Tengah sana, bagaimana rumahnya, bagaimana perjuangan dia, ket mulai cepet mengenai ummah, gono mana sing diurus lian pendidikan, sehingga ngedeng rasan kami yang bawa muridnya mau 5 itu loh, terus namanya saking kukui kepingin, kenapa kita tidak bisa untuk mengulurkan tangan membantu daripada mereka. Oleh karena itu kemarin tadi waktu maftuh ini silaturahim sudah ada penambahan departemen sosial kayak gitu. Senajan ini yang melanggar aturan daripada organisasi, sementara peraturan organisasi tinggal dhisik, masalah yang lebih gede. Sing duduk wis anakku dhewe. Saya kan gitu kan. Ketua Inu Naim, sekretaris mantune La Ilah, bendarane mantune Muhammad. Kira-kira 1 juta kawan. Saya wajibkan keluarga saya, mantu saya untuk donasi. Baik Fakhrul sak bojone, sak mantune, seluruh pokoknya saya wajibkan bagi keluarga saya. Dan demikian pula saya anjurkan pada guru-guru, dosen-dosen yang mengajar. Ini sudah cukup dasar dari itu, umpamanya 300 guru ini, 300 guru. Keluarga saya berapa? Tidak banyak-banyak. Saya ketantok wae ping pira. Kemudian bisa dikembangkan. Ini perjuangan yang luar biasa. Kalau mereka itu adalah perjuangan melalui itu, dengan beras saja sudah meninggalkan agamanya, pindah ke agama lain, kenapa kita bantengi daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu? Kasihan al-aitam, al-romil, mbak rondo, lebih-lebih kita utamakan keluarga kita sendiri. Jangan sampai ada daripada turun-turun keluarga kita, alumni
tidak mondok anaknya karena tidak ada sanggupnya. Harus kita angkat bersama-sama. Insya Allah gerakan yang semacam ini akan bermanfaat lagi dan sebagai benteng daripada agama. Ini harapan daripada saya. Jadi sekali lagi sikap saya tidak mengingkari, lebih-lebih kalau umpama tidak setuju tidak. Hak daripada beliau dan itu menunjukkan kekuatan iman daripada beliau. Lebih-lebih terhadap para habaib. Jangan ngeremehnan hune habaib. Dalam hadis diterangkan umpamanya kan ku ibadah. Antarane makam Ibrahim ambek lawang Ka'bah sampai gantung sikilmu, tapi ngeremeh nangone ahlul bait, benci ahlul bait, dakhalanar. Ini yang harus hati-hati. Al-Fakir ini alhamdulillah disabani para habaib sampai sing bodoh-bodoh alhamdulillah, tapi tetap saya usahakan saya cium tangannya karena saya melihat ini darah Rasulullah mengalir pada dia. Kita diberi iman oleh Allah, itu perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai meremehkan karena tidak cocok pendapat, apalagi orang yang alim. Kalau umpamanya lah masalah demo itu kan juga ya ada yang tidak niat. Dari zaman Rasulullah ada orang munafik kok tetap. Ya kan? Zaman Rasulullah sendiri yang munafik apalagi sekarang. Jadi tetap saya mendoakan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan diberi hasil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai taifah sing tadarrub dengan ngersani Gusti Allah melalui doa kepentingan daripada agama itu dan tarbiyah daripada santri. Ini apa yang saya sampaikan sebagai jawaban bagaimana sikap daripada Yai terhadap apa kejadian semua. Para alumni sebenarnya memang kita tidak terasa, wiritan tidak terasa, tapi sebenarnya luar biasa itu, luar biasa. Al-Haddad, Al-Atos itu luar biasa, luar biasa. Lebih-lebih yang saya ijazahkan Basairul Khairat. Basairul Khairat itu ternyata apa niatnya orang yang membaca langsung daripada orang yang bersangkutan. Saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, namanya dari Lamongan itu Bukhari dulu ya, santri saya waktu di Langitan. Saya ijazah Basairul Khairat seperti baca sak dulur ipi anu ya ini Basairul Khairat itu cas pelang apa kok cas pelang enggak dewek kula niku KKIP kula niku sakit di rumah sakit barang pun mboten ten harapan mak urip niku badhe pecah niku ngomong kali sing istri, Bu, malaikat teko ape nalken aku. Setelah berbicara malaikat teko ape nalken aku, dia mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, tidak ada. Jadi cocok keterangan Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam Basairul Khairat. Hudurul malaikah hina mahadarul maut al-ajal. Ditalqin kalimah la ilaha illallah. Belum ada 2 bulan bilang pada saya. Ada lagi Agus yang Mutaman juga, tidak saya sebutkan siapa nama dia Agus itu. Mempunyai teman, anaknya sakit jantung atau sakit paru-paru yang ada lubangnya. Dokter sedang ke tangan. Dibacakan Basairul Khairat tiap hari, dimenemukan. Berapa bulan alhamdulillah sehat. Diperiksakan dirongseng nondok ana sing bolong. Ki Haji Ubaidillah Fakih besan saya ini juga cerita dong.
Mulai yang ngaji keliling mingguan itu orang kampung-kampung sampai Gunung Mehem teko Tuban sana ada 1000 orang yang wong tua-tua itu dikon ngamalan Basyirul Khairat dengan selawat kubur. Mengatakan pada saya, alhamdulillah kalau tinggal nih tiang-tiang sing ngaji sing nglampahi Basyirul Khairat niku mati nih saya. Oleh karenanya maka di dalam masa-masa yang seperti gini ini kita punya andil untuk berdoa kepada Allah, tadarruk kepada Allah. Bukan istighosah malam hari, tiap malam untuk kepentingan diri pribadi kita sendiri dan untuk bangsa ini, keselamatan dari bangsa. Maka Hizbul Nasr Syadzili ini sangat mujarab dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan untuk tujuan yaitu supaya orang-orang yang rusak daripada Islam itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mujarab sekali. Ini andil daripada kita untuk memperjuangkan dari agama Allah. Ikhtiar zahir kita tidak bisa, ikhtiar batin kita jalani. Sebab memang tugas kita ikhtiar batin tadarruk nangani Allah. Sebab saya habiskan waktu untuk tarbiyah. Nah, bagi yang mengajar pun juga meniru saya juga monggo. Berangkat ke Jakarta juga monggo. Ya tetap saya doakan, tidak saya larang. Paham ya? Itu hak. Oleh karenanya jangan sampai pecah belah. Jangan sampai pecah belah. Ini yang perlu kami sampaikan. Saya tidak bisa panjang-panjang. Jadi sekali lagi harus diketahui bahwasanya tugas al-fakir adalah tarbiyatul aulad sebagai nasina fi ma ba'du. Untuk menghadapi ini pun juga al-fakir sangat-sangat sakit hati, kesakitan hati, tadarruk pada Allah. Sebab itu memang tugas daripada al-fakir. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan, tidak. Tetap mendoakan mudah-mudahan perjuangan daripada beliau-beliau itu dikabuli oleh Allah, beri keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka saya juga minta doa mungkin hari Senin ini berangkat ke Batam untuk membuat masjid di sana. Insya Allah. Ini Muhammad dan Rul sudah mulai kapan hampir 1 minggu di sana. Proyeknya masih buahnya ini di Blitar juga beli tanah mungkin 1 hektar. Alhamdulillah belum bangunnya. Jadi itu yang harapan saya dan sudah zahir manfaatnya benteng daripada Islam. Ya anak-anak kita yang ada di Batam itu ada 27 daripada dai ini semua menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah dan demikian pula juga menjadi benteng daripada mencegah konsentrasi yang ada di pulau-pulau Banten. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih Abdul Majid ini pun juga diangkat staf ahli untuk daerah tertinggal tingkat 1 provinsi. Jadi tiap harinya juga terbang ke bawah. Ini pun juga membawa daripada faham Ahlussunnah Jamaah pada masyarakat. Ini andil yang besar alumni untuk mempertahankan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, perjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan jangan sampai ada peristiwa yang semacam ini menyebabkan daripada renggangnya ukhuwah al-ma'hadiyah. Itu harapan saya. Dan juga mudah-mudahan harapan saya apa yang saya katakan yaitu ada Departemen Sosial ini terwujud dan saya pelopori sendiri. Insya Allah minggu yang awal ini pun juga ada kumpulan keluarga dan saya katakan wajib untuk memberi donasi pada Departemen Sosial itu. Ini saya minta maaf dan tidak bisa untuk mengikuti dari istighosah, saya harus istirahat. Sebenarnya ya bukan kok sehat 100% itu tidak. Saya kalau payah ya kumat sebenarnya. Payah ya kumat itu ya. Payah kumat. Tapi ya karena didorong daripada irodah yang sangat kuat ini kadang-kadang terasa, kalau sudah selesai baru merasa terasa. Ya seperti kemarin ikut masa apa Asofah di Madura, akan mulai Rebo sampai Kamis Lunggu terus turu kurang ya mulai ini ya rata. Tapi karena didorong rasa semangat tidak terasa ketika itu, tapi setelahnya itu begitu. Dan memang oleh dokter sendiri jangan sampai kurang istirahatnya itu. Oleh karenanya saya minta maaf
barangkali tidak bisa untuk turba yang diharapkan daripada alumni, saya juga minta maaf ya. Saya tidak membeda-bedakan antara alumni sana alumni sini, semuanya itu adalah santri saya. Mari kita bersama-sama doa pada Allah, mudah-mudahan kita tetap iman, husnul khatimah, kapan mulai bermusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.